gitu tuh. Sampai segitu seolah-olah itu saya itu tidak akan sholat lagi gitu. Jadi itu yang membuat tersinggung gitu. Karena saya ya kayak bapak, kayak saya bukan mantan LDI, oleh mereka udah gitu orang kafir. Karena dia apa? Ya baik sih, ke bapak baik. Jadi depan bapak. Di depan bapak. Cuma di belakang bapak apa? sebenarnya memang saya sholat nggak pernah dikit lagi di sana. Beneran setahu saya setiap dukung itu memang menang terus. Emang ngekor ya loh. Nih, dia berbicaranya setelah ada informasi kemenangan atau sebelum ini menyatakan bahwa mengekor itu? Iya sebelum Pak. Sebelum kan? Sebelum tapi menyatakan. Iya. Tapi kan mereka gini Pak. Jadi kayak politik gitu, kayak kemarin Pak, Pilpres. Dia rangkul semua tuh. Aku semua. Oh, tiga-tiganya ya? Iya. Oh, caranya seperti itu dia. Mendekati hari H, Teknisnya. mendekati hari H kan bisa tuh dipamer oleh kita. Iya. Siapa yang paling kuat? Dapat lagi empal tuh. Pempel. Oh, Itu polanya. Polanya gitu. Mendekati hari H baru dia. Kelihatan ya sekarang Pak. Canggih. Udah canggih, ilmu udah canggih sekarang. Kelihatan. Tapi kalau mereka jauh Pak, nggak pernah ada menang. Nggak pernah ada menang. Soalnya kan mereka dikit. dan mereka itu nggak bakal dikenal oleh orang luar. Orang-orang LDI nggak pernah dikenal. Mereka dikenal oleh mereka sendiri, sedangkan mereka sedikit. Ini yang mereka jago di situ. Jadi mereka lebih fokus ke yang non LDI untuk memperkuat bargainingnya, dan mereka seakan-akan paling berjasa. Saya banyak loh, gitu. Saya banyak masa saya. Jadi Tingkat daerah juga, tingkat bupati. bidan lah sampingnya rumah Tin. Kebetulan kalau Tin kan teman saya SMP. Tuh imam daerah. Jadi imam daerah ini di balik layar Pak, kecuali Pak Mustafir ya. Tapi beliau di Cikampek. Cuman kan Pak Mustafirin ketika dikenal di luar itu sebagai Ketua yayasan, bukan sebagai amir. Bukan sebagai amir. Ketua Yayasan Sumber Barokah. Nah, Iya. ketua yayasan Sumber Barokah, buat seperti itu. Jadi sebenarnya peran organisasi itu tidak ada apa-apanya. Sebenarnya yang mempunyai kekuasaan powerful adalah seorang amir. Itu yang di pesantren ini Sumber Barokah itu semuanya mau tidak mau otomatis masuk LDI ya? Iya lah. Iya. Anak-anak itu teh. Iya. Betul. Itu kebanyakan orang luar. Iya. Orang lingkungan apa orang luar? Orang luar lah, lingkungan Jawa. berapa orang? Luar Kerawang. Iya. Saya kan dari Bali di sana. Ini juga di masih di sana rumahnya. Sumber Barokah. Masih dia diasingkan di mana? Rumah saya di Sumber Barokah. Kalau Bapak misalkan Di kenal, lingkungan Sumber Barokah. iya di sana. Di kompleks itu ya banyak saya kenal. Kalau misalkan Bapak siapa pemimpin LDI gitu, ya saya sebutin saya insya Allah ya kenal. Mereka Bapak sebutin nama saya tidak sama-sama kenal. Ya, ya, ya. Ya, siap. Untuk biar eksis, dia kan sesat nih. Tapi biar dia akan menempel tuh. Jadi kayak bapak mungkin kan udah biasa dapat apa, tiap lebaran dapat. Itu teh sebagai ini. Saya kan melakukan intelijen. Ya. Saya mencari informasi. Karena saya ke RRI ini ya, cari informasi. Masalahnya apa? Saya dimintai itu terus laporan dari Bandung provinsi. Dilaksanakan saya. Saya mau ke kejaksaan juga. Orang Ada yang mana gitu. orang organisasi itu harus punya prinsip sobat obat obat. Karena dengan seperti itu dia lebih murah kosnya. Ketimbang dia tidak melakukan itu. Kita harus bisa bersahabat,
bisa deket, obat kita juga bisa ya. Jadi si A tahu keluar dari LDI itu yang karena ketidaksesuaian terhadap paham kita kan. Oh iya. Nah, pertama tadi dia mengkafirkan itu. Betul. Kemudian karena ada bayat. Iya. Kemudian kita dipaksa untuk memberikan 10%. Ya, itu kan. Intinya. Kemudian apa lagi itu? Selain itu saya tidak sebutkan. Iya. Yang tidak sesuai. Pokoknya kalau bukan Ya, menyatakan mengkafirkan. Intinya sih itu Pak. Yang paling utama itu ya. paling utama itu. Takfir itu ya. Iya. ya nanti cabang dari Kalau itu banyak sekali. Permasalahan saat ini itu sebetulnya banyak Pak. Ada pengusiran anak, ada pengusiran orang tua, ada iya orang tua diusir Pak dari rumah. Jadi Orang tidak tua masuk harus LDI. diusir. Iya. Kalau tidak masuk ke LDI, Iya. bukan karena tidak masuk Keluar udah mulai. keluar dari Pemahamannya berbeda. Iya keluar dari LDI, kemudian diusir oleh anaknya, karena anak masih di karena anaknya masih LDI. Anaknya istrinya Mas Heldi kan lebih kuat. Cuma satu doang yang pemahamannya berbeda mau dikeluarkan dari keluarga itu. Itu yang paling aneh ya. ini aja masih dimusuhin Mas sama mertua. Ketua PC LDI, ketua pimpinan cabang tingkat kecamatan. Itu mata ya. Itu. Ini dimusuhin Tidak nyaku. Hah? Cabang tidak nyaku. Bagi mereka saya ini sangat aib. Oh, Aib gitu, karena saya ibaratnya murtad. Istri saya sampai detik ini, sebenarnya kemarin saya sempat kamu kalau mau silaturahmi apa apa nggak usah bahas agama. Bahaslah yang masalah anak apalah, masakan apa kan, perempuan kan. Nah, suatu saat istri saya ke sana. Ya setelah saya dimurtadkan, nah, kemudian mertua saya itu apa ya, memerintahkan anaknya yang belum sholat. Emang perintahnya bagus ya, anak nggak sholat dibilang, sholat. Nah, cuman yang jadi masalah itu menyinggung diri saya gitu. Ya, kamu sholat, jangan kayak JRK, kalau udah JRK kamu nggak bakal sholat-sholatan. Nah, Itu mantan. Seolah-olah kalau kita sudah keluar itu kirain kita itu nggak sholat. Nggak sholat. Iya kita juga sholat, kita sholat. itu ada pesantren itu. Iya. Iya, jangan. Ini masih pesantren. Ini masa Dalam pelajaran apa? mangkul, terjemah Pak. Terjemah. Iya, langsung diterjemahkan. Oh, Terkata. Jadi Jadi itu ngelawan Pak di situ diselewengkan. Al-Quran terjemahannya. bukan versi Depak, Bukan. versi mereka. Itu diselewengkan kayak Al-Fatihah Pak. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi orang awam bagus Pak. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Maliki yang merajai. Ditulis Pak, diterjemahkan. Maliki yaumi harinya, ad-din agama, kiamat. Tuh. Nah, cuman karena tidak belajar nahwu bahasa-bahasa tertentu diselewengkan Pak, terutama yang jamaah. Yang kata jamaah itu diselewengkan harus beramir, berbeat, harus itu. Semua kata jamaah di Al-Quran maupun di Al-Hadis itu langsung ditranslate ke sana. Itu bahaya. Kalau nggak beat, kafir. Besar. Jadi di Panji Gumilang ada gaya kan? Iya. Sebenarnya sih semua ajaran banyak Pak. Beat itu semua kalau diterjemahkan cuma jadi. Sebenarnya sih kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia. Aliran Panji Gumilang sama ada ini Mirip. 11-12, cuman grassrootsnya beda. gitu. Nah, beda inilah. Untuk menarik itu Beda pergerakan. untuk menarik investor kan sama kan ya? Sama. Berapa persen? Kalau jumlahnya lebih besar. Lebih besar lagi. Lebih besar. Oh, Lebih serangan. besar lagi. 30 sampai 30%. 30%. Ya. Kalau Panji Gumilang makanya dia nggak besar Pak. Anggotanya nggak besar. Apa tuh? Anggotanya nggak Panji besar. Gumilang? Iya. Besar LDI ya Pak. Iya. Jadi semua kabupaten di Jawa Di sini ini ada.
Di Kerawang Pak. Di Ambon aja ada. Iya, makanya di seluruh seluruh Indonesia mana-mana ada Pak. semua provinsi Ambon ada, saya ingat bener waktu ke Ambon tuh. ada. Jadi di sini Pak ada 3 daerah. Jadi gini Pak, levelnya gini. Paling bawah adalah kelompok DKM lah, kita DKM. Nanti beberapa DKM itu, beberapa kelompok itu ada di atasnya desa. Di atasnya desa itu daerah. Daerah itu bupati lah, kabupaten. Bisa juga gubernur di kampung wilayahnya. Nah terus di atasnya ini langsung pusat. Nah di Kerawang itu ada 3 daerah. Kerawang Barat, Kerawang Timur, Cikampek. Nah, jadi imam-imam inilah yang punya peran Pak sebetulnya, tapi di balik layar. Di Kerawang Barat itu sama Pak Pur juga. Dia pedagang, pedagang itu Pak Sami. Pedagang nggak pernah bapak lah. Kalau Pak Ustadz Piring, Nah, Amir bukan? Imam Cikampek. Imam. Imam sama Amir tinggal mana? Enggak, itu Amir tingkat daerah. Oh, Amir tinggal daerah. Nah. Ustadz Piring itu. Iya. Dia tapi wilayah Cikampek Pak, tapi di Sumber Barokah dia jadi ketua yayasan. Sumber Barokah. Karena dia yang paling berpendidikan. Maka dia ditaruh di sana. Dia mantan ketua LDI dulu Kerawang. Jadi LDI ini dikendalikan oleh Amir-Amir ini Pak. Kalau yang Kerawang Timur di Rumah Mulia Pak, di Majalaya itu Pak Haji Mulyadi, rumahnya itu dekat ini almarhum siapa? Si Entin tuh, suami Entin itu kan. Pak Aisyah, saya bilang, kalau Pak Aisyah kitabnya apa? Al-Quran, Pak, itu Al-Quran ya. Saya datang langsung ke rumahnya, terus sahadatnya gimana? Ini bahasa saya itu seperti mana perbedaannya gitu ya, mana yang ditujukan kepada dia, kepada Ahmadiyah itu ya sama gitu. Apakah hanya di depan kita gitu? Takutnya gitu. Di depan Bapak. Hah? Di depan Bapak. Itu punya polanya Iya, polanya sama. Makanya saya mencontohkan dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah seperti itu. Makanya kalau kita didoktrin itu harus ada yang namanya budi luhur. Fatona, ditona, budi luhur. Itu orang dia harus punya kayak gitu. Ya termasuk Rudy Bedi harus punya sifat-sifat seperti itu. Fatona, bitona, bidulur. Fatona itu apa? Menguntungkan. Bitona itu apa? Bitona itu sebenarnya diibaratkan oleh dia adalah kemaluan. Kemaluan ini barangnya ada, tapi kalau kita telanjang orangnya akan ribut semuanya. Makanya dia ini ada Amir namanya, cuma diumpetin. Karena kalau misalkan diumbar, ribut semuanya negara. Pimpinan kita adalah presiden. Kalau dia bukan, tapi dia dalam doktrin dia juga kita supaya ngikutin aturan negara. Juga ada kalimat seperti itu juga. Cuman banyak urusan dunia. Itu urusan dunia dia bilang. Tapi kalau urusan agama seperti kalau saya keluar ini nggak udah dibilang otak. Makanya Pak, kalau nikah itu 2 kali Pak. Tapi ini 1 Pak. Itu Haji itu. Haji ini Pak. Saya kan Kawa itu kan kafir Pak. Orang Kawa itu kafir. Iya, mereka kafir. Nah, jadi mereka biar sah. Nah itu nikah dulu. Di dalam. Nikah dalam misalnya. Nikah di dalam. Dinikahkan sama imamnya. Imamnya. Nah, baru nanti untuk legalitas baru nikah di. Coba negara. negara Pak. Jadi sekarang lagi ramai juga ini Pak di Medan. Jadi nikah kawa nih. Tapi dia yang lakinya nggak lapor ke orang tuanya. Begitu orang sebulan kemudian dia lapor ke orang tuanya, langsung disuruh kafaroh itu bertaubat gitu kan. Disuruh kafaroh itu zina. Iya. Dianggapnya belum sah nikahnya. Padahal udah nikah kawa ada suratnya. Iya. Surat negara. Karena orang kawa itu kafir.
mereka. Setelah dia datang, kita datangi. Oh ini Sekarang kan namanya apa? PH, ya, ya sudah berbadan hukum. sudah. Nah, kalau sudah berbadan hukum, minta audiensi dengan Kemenkumham. Akan di situ kalau misalnya sudah diterima oleh Kemenkumham nanti terkait dengan ahlinya, kalau sudah riliskan ya, sebesar langsung akan ditindaklanjuti. Pertama dengan cara bagaimana, yaitu yang namanya RRI itu kan organisasi. Organisasi itu legalitas resmi saat sekarang itu oleh Kemenkumham, itu bukan oleh Kesbangpol. Undang-Undang 885 itu dulu Kesbangpol daftarnya ke sini organisasi. Sekarang legalitas resmi berdasarkan 17/2013 Undang-Undang organisasi itu Kemenkumham. Gitu. Contoh, HTI itu berbadan hukum aku ya. Ketika dia tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan tidak sesuai dengan Pancasila, ideologi negara kita, dibubarin kan. Tapi FPI pada saat itu mau dibubarin nggak perlu dibubarin. Kalau FPI itu ya masalahnya apa? Dia tidak meregistrasi terhadap undang-undang baru 17/2013. Kan dia berdasarkan berdirinya masih Undang-Undang 885. Undang-Undang 885 dicabut gitu. Makanya negara tidak bisa membubarkan FPI. Kenapa? Dia bubar sendiri gitu. Dia tidak registrasi. Karena undang-undang itu Iya, tidak berlaku. Kalau HTI mah dia mengikuti undang-undang baru, makanya dilakukan pencabutan. Gitu. Seperti LDI itu organisasi hukum. Makanya patinya sektor bahasanya yaitu Kemenkumham yang bisa mengolah, yang bisa istilahnya mendobrak terkait dengan ini. Insya Allah itu kami akan